Apakah Injil dipalsukan? Oke, pertama yang harus dijelaskan, meskipun materi kali ini berjudul Apakah Injil dipalsukan, namun sebenarnya materi ini berlaku secara umum atas Perjanjian Baru. Sehingga judulnya bisa saja diganti Apakah Perjanjian Baru dipalsukan? Alasan kata Injil dipilih adalah karena di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini, yang kebanyakan kita dengar adalah Injilnya yang dipalsukan, bukan Perjanjian Barunya. Mengapa demikian? Ini karena umat Islam berdasarkan iman mereka hanya mengetahui bahwa kitab orang Kristen atau Nasrani dalam sebutan mereka adalah Injil. Sementara untuk kitab-kitab lain seperti Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat Yakobus, surat Yudas Tadeus, surat-surat Petrus, surat-surat Yohanes, dan kitab Wahyu tidak mereka anggap sebagai kitab sucinya kaum Kristen. Hal kedua yang harus dijelaskan adalah pembuktian ketidakpalsuan Injil pada pembahasan ini didasarkan pada bukti konkret sumber-sumber naskah manuskrip yang menjadi dasar terjemahan Injil itu sendiri. Manuskrip artinya tulisan tangan manusia. Jadi maksudnya adalah salinan-salinan naskah Perjanjian Baru yang dikerjakan tangan. Nanti kita akan melihat bagaimana dari manuskrip terkuno dan terbaru disimpulkan tidak ada suatu pemalsuan yang dituduhkan banyak pihak. Apa yang kita baca di Alkitab-Alkitab yang bisa dibeli di toko-toko buku adalah apa yang ditulis para penulis kitab suci terdahulu. Poin kedua ini perlu ditekankan karena lebih sering orang menuduh bahwa Injil atau Alkitab itu palsu dengan menunjukkan adanya ayat-ayat yang saling berlawanan atau menunjukkan adanya ayat yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu sejarah atau ilmu alam atau yang lainnya. Logikanya adalah karena ada ayat yang saling berlawanan dan ayat yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka berarti Injil itu palsu. Sebab tidak mungkin suatu kitab dari Allah yang maha benar saling berlawanan antar ayat dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, meskipun hal tersebut layak dijawab, tetapi materi kali ini bukan soal mendamaikan ayat-ayat yang diklaim saling berlawanan atau mendamaikan ayat-ayat yang diklaim bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang dibahas pada materi kali ini adalah hal-hal yang lebih fundamental, yaitu sumber-sumber manuskrip dari tulisan Injil secara khusus dan Perjanjian Baru secara umum. Ini dikatakan lebih fundamental sebab hampir semua, kalau tidak memang semuanya, klaim-klaim akan adanya ayat-ayat yang saling berlawanan dan ayat-ayat yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan adalah dikarenakan kurangnya pemahaman bahasa, konteks, dan budaya yang melatar belakangi ayat-ayat tersebut. Sehingga, kalau kita sudah memahami semuanya itu, maka tidak ada lagi ayat-ayat yang saling berlawanan atau ayat yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Pembahasan kali ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah memahami berbagai klaim pihak-pihak yang mengatakan bahwa Injil secara khusus dan Alkitab secara umum telah dipalsukan. Bagian kedua, kita membahas kuantitas atau jumlah sumber-sumber manuskrip yang menjadi dasar kitab suci yang kita baca saat ini. Di bagian ketiga, kita membahas kualitas dari sumber-sumber manuskrip tersebut. Baik, marilah kita mulai. Ada banyak pihak yang mengatakan bahwa Injil secara khusus dan Alkitab secara umum telah dipalsukan. Berikut adalah contoh klaim berbagai pihak tersebut. Yang pertama, terutama serta terbanyak adalah dari umat beragama Islam yang memang secara teologis mengimani bahwa Injil telah dipalsukan. Di sini saya contohkan ucapan seorang Susan Hanif di bukunya What Everyone Should Know About Islam and Muslim, alias
apa yang seharusnya diketahui setiap orang mengenai Islam dan Muslim. Hanif mengatakan, meskipun beberapa bagian dari wahyu yang lebih awal, seperti sebagian Taurat yang diberikan kepada Musa, Mazmur yang diwahyukan kepada Daud, dan Injil yang diwahyukan kepada Yesus masih ada, namun semuanya itu begitu tercampuri dengan tambahan-tambahan manusia dan perubahan-perubahan sehingga sangatlah sulit untuk menentukan bagian yang mana yang merupakan pesan aslinya. Apa yang dikatakan Hanif ini mencerminkan beberapa poin yang memang diimani umat beragama Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam mengakui kalau Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Quran, Taurat kepada Musa, Mazmur kepada Daud, dan Injil kepada Yesus. Namun, seperti yang tadi dikatakan, meskipun umat Islam mengakui bahwa kaum Yahudi dan kaum Kristen menerima kitab suci dari Tuhan, mereka tidak mengakui semua kitab suci yang diakui kaum Yahudi dan Kristen. Untuk Perjanjian Lama, mereka hanya mengakui Taurat dan Mazmur. Taurat ini sebenarnya adalah 5 kitab pertama di Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Inilah yang diyakini kaum Yahudi dan Kristen. Namun, agama Islam tidak menyebutkan secara spesifik apa itu Taurat. Malahan, untuk kitab-kitab lain di Perjanjian Lama seperti Yosua, Yehezkiel, Yesaya, Habakuk, Rut, dan lain-lain, umat Islam tidak mengakuinya sama sekali dan cenderung tidak tahu tentang kitab-kitab tersebut. Begitu pula untuk Perjanjian Baru. Umat Islam hanya mengakui Injil, sementara untuk kisah para rasul, surat-surat Paulus, surat Yakobus, surat Yudas Tadeus, surat-surat Petrus, surat-surat Yohanes, serta kitab Wahyu, tidak mereka akui dan cenderung tidak tahu akan semua itu. Bahkan, bagi mereka, Injil bukanlah kumpulan kitab yang ditulis oleh 4 orang, melainkan suatu buku yang diturunkan Allah kepada Yesus. Kemudian, poin yang kedua dari pernyataan Hanif adalah adanya pengakuan kalau di Taurat, Mazmur, dan Injil ada bagian yang asli tetapi dicampuri oleh yang palsu sehingga sulit untuk menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Apa yang disampaikan Hanif ini bukan hasil dari pembuktian empirik. Maksudnya, kesimpulan bahwa Taurat, Mazmur, dan Injil dipalsukan bukanlah kesimpulan yang diambil setelah menyelidiki sumber-sumber manuskrip dari Taurat, Mazmur, atau Injil. Kesimpulan Hanif ini juga bukan karena umat Islam memiliki atau pernah melihat Taurat, Mazmur, dan Injil yang asli. Kesimpulan akan kepalsuan kitab-kitab tersebut hanya didasarkan dari sumber iman umat Islam, yaitu Quran dan Hadits. Berikut akan ditunjukkan beberapa contoh dari Quran dan Hadits yang menjadi dasar iman Islam bahwa Injil dipalsukan. Pertama, kita dengar dari surat Al-Baqarah ayat 79. Maka, kecelakaan yang besar bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka, kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan. Lalu ada juga surat Al-Maidah ayat 14-15. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan.
dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, selain Quran, umat Islam juga mengimani yang disebut hadits. Jadi kalau Quran adalah apa yang dikatakan Allah, maka hadits ini adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Muhammad. Berikut dari kumpulan hadits Bukhari. Bagaimana kalian bertanya ahli kitab, padahal kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baru kemurniannya dan belum terkotori. Sedang ahlu kitab menceritakan kepada kalian dengan mengubah-ubah kitabullah dan menggantinya. Dan mereka tulis Alkitab dengan tangannya dan mereka katakan, ini dari sisi Allah, untuk mereka tukar dengan harga yang sedikit. Tidak sebaliknya kah ilmu yang kalian miliki mencegah kalian dari bertanya kepada mereka? Tidak demi Allah. Takkan kulihat lagi seseorang di antara mereka bertanya kalian tentang yang diturunkan kepada kalian. Memang bahasanya agak susah. Tetapi intinya, umat Islam dinasihati untuk tidak bertanya kepada umat yang sebelumnya diberi kitab, karena kitab suci yang mereka punyai telah diubah-ubah. Jadi di sini, dua sumber iman umat Islam jelas mengatakan bahwa Injil serta Taurat dan Mazmur telah diubah-ubah. Berikutnya, selain Islam, satu institusi lain yang mengklaim bahwa Injil secara khusus dan Alkitab secara umum telah mengalami perubahan adalah kaum Mormon, yang nama resminya adalah Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Selain mengakui Alkitab sebagai kitab suci mereka, kaum Mormon mengakui suatu kitab suci lain yang disebut Buku Mormon. Menurut mereka, Buku Mormon adalah kitab suci yang ditulis nabi-nabi keturunan suku Israel yang dahulu kala merantau ke Amerika jauh sebelum orang Eropa menginjakkan kaki di Amerika. Di Buku Mormon di kitab Nefi yang pertama, bab 13 ayat 25-27 dikatakan, karenanya hal-hal ini diteruskan dari orang-orang Yahudi dalam kemurnian kepada orang-orang bukan Israel menurut kebenaran yang ada pada Allah. Dan setelah itu diteruskan melalui tangan ke-12 rasul anak domba dari orang-orang Yahudi kepada orang-orang bukan Israel. Engkau lihat pembentukan gereja yang besar dan keji itu, yang adalah paling keji melebihi semua gereja lain. Karena lihatlah, mereka telah mengambil dari Injil anak domba Allah banyak bagian yang gamblang dan paling berharga. Dan juga banyak perjanjian Tuhan telah mereka ambil. Dan semua ini telah mereka lakukan agar mereka boleh menyimpangkan jalan Tuhan yang benar, agar mereka boleh membutakan mata dan mengeraskan hati anak-anak manusia. Satu pertanyaan penting mungkin muncul, yaitu, kalau Mormon menganggap Alkitab telah diubah dan mengandung kekeliruan-kekeliruan, kenapa mereka masih menganggapnya sebagai kitab suci? Jawabannya adalah, bagi kaum Mormon, meskipun Alkitab telah diubah-ubah dan dipalsukan, namun mereka memiliki kitab-kitab suci selain Alkitab, dan mereka sekarang ini memiliki nabi-nabi seperti di zaman Perjanjian Lama. Kesemuanya ini membantu kaum Mormon menjelaskan dan mengklarifikasi kekeliruan yang ada di Alkitab. Berikutnya adalah tuduhan akan kepalsuan Alkitab secara umum dan Injil secara khusus dari kaum liberal. Ini bisa Kristen, bisa juga ateis. Di sini dicontohkan dari yang paling sering dikutip, yaitu kelompok The Jesus Seminar. Jadi The Jesus Seminar ini bukan suatu acara atau seminar di mana orang-orang berkumpul dan berseminar tentang Yesus. The Jesus Seminar adalah sebuah kelompok kritikus Alkitab liberal yang terdiri dari sekitar 50 ahli kritik dan ratusan orang awam biasa. Karya pertama mereka adalah sebuah buku berjudul The Five Gospels alias kelima Injil, di mana Injil yang kelima di sini adalah Injil Thomas. Di bagian prakata di buku ini dikatakan,
82% dari kata-kata yang dianggap berasal dari Yesus di Injil-Injil sebenarnya tidak dikatakan olehnya. Nah, ini adalah angka yang sangat tinggi sekali. Bila benar, maka memang sia-sialah iman Kristen. Apakah klaim ini benar? Nanti akan kita lihat. Terakhir, tuduhan akan kepalsuan Alkitab atau Injil juga bisa kita dengar dari budaya-budaya populer. Maksudnya di sini adalah dari film-film dan buku-buku fiksi. Salah satu contohnya adalah dari buku dan film Da Vinci Code, di mana seorang karakter kedapatan mengatakan, Alkitab telah berevolusi melalui banyak sekali terjemahan, penambahan, dan revisi. Sejarah tidak pernah memiliki satu versi definitif buku tersebut. Ini dikatakan oleh karakter Sir Leigh Teabing. Masuknya gagasan akan kepalsuan Alkitab atau Injil di budaya populer lebih berbahaya. Ini karena penyampaiannya yang tidak terang-terangan dan seakan-akan hal tersebut sudah merupakan suatu fakta. Kaum muda yang banyak mengkonsumsi budaya populer adalah pihak yang rentan terhadap kekeliruan ini. Baiklah, kita sudah menghadirkan beberapa contoh dari klaim berbagai pihak bahwa Alkitab secara umum dan Injil secara khusus telah dipalsukan. Sekarang, kita akan berusaha mengkritisi kebenaran dari klaim-klaim tersebut. Sekarang kita memasuki bagian kedua dari materi kali ini, yaitu kuantitas alias jumlah dari sumber-sumber manuskrip Perjanjian Baru, khususnya Injil. Berbagai agama punya kitab suci. Namun, hampir semua kitab suci asli agama-agama sudah tidak ada lagi. Ini dikarenakan kitab-kitab itu sudah aus dimakan oleh waktu. Hal ini juga berlaku untuk Perjanjian Baru dengan Injil yang menjadi bagiannya. Tulisan asli dari Injil, sebagaimana ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sudah tidak ada lagi. Tidak hanya kitab-kitab suci, tapi begitu juga dengan buku-buku kuno macam tulisan Plato, Lao Tse, Josephus, dan lain-lain. Meskipun begitu, kita masih memiliki salinan-salinan dari karya tulis kuno. Dikatakan salinan karena penggandaan karya tulis ini dilakukan dengan disalin oleh tangan-tangan manusia. Zaman dahulu memang belum ada mesin cetak, belum ada fotokopi, dan tidak bisa copy-paste. Semua kitab suci atau buku kuno yang kita baca saat ini didasarkan pada salinan-salinan, bukan pada yang asli. Maka pertanyaannya, seberapa kredibel manuskrip-manuskrip yang menjadi dasar Perjanjian Baru sekarang ini? Nah, justru pembahasan kali ini intinya adalah menjawab masalah tersebut. Kita akan melihat kuantitas dan kualitas dari manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru yang kita punyai. Dari segi kuantitas, pada prinsipnya semakin banyak dan semakin tua manuskrip yang kita punyai, maka semakin baik. Dari segi kualitas, semakin konsisten manuskrip-manuskrip yang kita punyai, semakin baiklah tradisi penyalinan manuskrip dari yang asli. Jadi, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Terjemahan Perjanjian Baru didasarkan dari manuskrip-manuskrip Yunani yang berjumlah 5.855 dan masih terus bertambah seiring dengan penemuan manuskrip-manuskrip baru. 5.855 manuskrip tersebut tersebar di berbagai tempat sekarang ini. Di museum, di perpustakaan nasional, di universitas-universitas, di biara-biara, dan lain-lain. Kebanyakan manuskrip yang kita punya memang berasal dari tahun 900-an ke atas. Meskipun begitu, untuk manuskrip sebelum tahun 200-an, kita punya 12 potongan-potongan manuskrip yang kalau ditotal adalah 40% dari seluruh Perjanjian Baru. Sementara, kalau sebelum tahun 400-an, kita sudah punya 120 manuskrip yang sudah mewakili seluruh Alkitab.
Dari 5.000 lebih manuskrip itu, yang tertua adalah fragmen Injil Yohanes yang disebut Papirus 52 alias P52. Fragmen ini diperkirakan ditulis pada 125 sampai 175 Masehi. Ukurannya kira-kira sebesar KTP. Di depan ada bagian tidak lengkap dari Yohanes bab 18 ayat 31 sampai 33. Di belakang ada bagian tidak lengkap dari Yohanes bab 18 ayat 37 sampai 38. Sedangkan yang tertua dan juga hampir lengkap adalah Codex Vaticanus yang ditulis sekitar tahun 300 sampai 325 Masehi. Isinya mengandung buku-buku Deuterokanonika serta buku-buku zaman Perjanjian Lama yang tidak termasuk kanon kitab suci. Berikut adalah contoh beberapa manuskrip penting lainnya. Ini adalah Papirus 66 yang berisi Injil Yohanes yang hampir lengkap. Ditulis pada awal tahun 200-an. Di awal Injil tertulis en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Itu adalah Yohanes bab 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah pengakuan akan keilahian Kristus sebelum Konsili Nisia pertama yang diklaim menjadikan Kristus sebagai Allah. Dan sebagai tambahan informasi, di semua manuskrip Injil Yohanes, begitulah bunyi ayat pertama dari Injil ini. Berikut adalah Papirus 75. Diperkirakan ditulis pada tahun 175 sampai 225 Masehi. Isinya adalah hampir seluruh Injil Lukas dan separuh lebih Injil Yohanes. Di gambar, bisa dilihat tulisan besar yang menandakan akhir dari Injil Lukas, dan di bawahnya tulisan besar lainnya yang menandakan dimulainya Injil Yohanes. Dan di ayat pertama Injil Yohanes juga isinya sama, yaitu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini adalah Codex Sinaiticus yang diperkirakan ditulis pada 330 sampai 360 Masehi. Isinya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang hampir lengkap. Kodeks ini tersimpan lama di biara Santa Katarina, Sinai, Mesir, dan baru dikenal ketika diekspos oleh Konstantin von Tischendorf pada tahun 1844. Masih banyak yang lain, tapi cukuplah ketiga contoh manuskrip tersebut. Selain manuskrip-manuskrip berbahasa Yunani, kita juga punya manuskrip-manuskrip terjemahan yang usianya kuno-kuno. Dari manuskrip terjemahan bahasa Latin saja, ada sekitar 10.000 lebih manuskrip. Ini belum manuskrip berbahasa lain seperti bahasa Syria, Arab, Slavoni kuno, dan lain-lain, yang diperkirakan total berjumlah antara 5.000 sampai 10.000 salinan. Tidak hanya di manuskrip-manuskrip, ayat-ayat Perjanjian Baru juga terekam di tulisan-tulisan kuno para bapak gereja perdana. Luar biasanya adalah para bapak gereja perdana ini tidak sekedar mengutip 1-2 ayat dalam tulisan mereka. Mereka biasanya mengutip 1-2 bab sekaligus. Perkiraan jumlah total kutipan Perjanjian Baru di tulisan para bapak gereja ini adalah sekitar 1 juta lebih kutipan. Sehingga, kalaupun semua salinan Perjanjian Baru terbakar, kita bisa membuat hampir seluruh Perjanjian Baru hanya dengan mengambil kutipan-kutipan Perjanjian Baru dari tulisan Bapak Gereja Perdana ini. Oke, tadi disebutkan bahwa jumlah manuskrip Perjanjian Baru adalah 5.855.
Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa tahu jumlahnya sampai sedetail itu, sampai dikit terakhir? Alasannya adalah karena ada sebuah institusi yang mengkatalogkan manuskrip-manuskrip Yunani Perjanjian Baru. Institusinya bernama Institute for New Testamentliche Textforschung alias INTF. Bahasa Indonesianya adalah Institusi untuk Riset Tekstual Perjanjian Baru. Lokasinya sekarang adalah di Kompleks Universitas Münster di kota Westfalia, Jerman. Institusi ini didirikan oleh Kurt Aland dan Erwin Nestle pada 1959. Jadi ketika ada penemuan satu manuskrip baru, orang dari institusi tersebut akan memberikan nomor untuk manuskrip itu dan mencatat di mana manuskripnya disimpan. Oleh karena itu, umat Kristen mempunyai suatu katalog yang lengkap atas manuskrip-manuskrip berbahasa Yunani yang menjadi dasar terjemahan Perjanjian Baru. Tapi seberapa banyak sebenarnya angka 5855 ini? Di zaman modern, dengan adanya mesin percetakan, satu buku bestseller bisa memiliki jutaan kopi. Jadi angka 5855 kelihatan begitu kecil. Namun, kita seharusnya membandingkan angka itu dengan jumlah salinan yang kita punya dari zaman kuno, jauh sebelum diketemukan mesin cetak. Contohnya adalah membandingkan dengan karya tulis kuno seperti tulisan-tulisan Aristoteles, Pliny Muda, atau Tacitus. Sedikit tentang ketiga tokoh tersebut. Aristoteles adalah seorang filsuf, ahli fisika, dan ahli matematika zaman Yunani kuno. Karya-karyanya di berbagai bidang membentuk kebudayaan barat yang menjadi pondasi budaya modern sekarang ini. Dia hidup dari tahun 384 sebelum Masehi sampai tahun 322 sebelum Masehi. Pliny Muda adalah seorang pejabat Romawi. Kita memiliki ratusan surat-suratnya kepada berbagai orang di zamannya. Surat-surat ini memberi kita informasi sejarah yang berharga. Salah satunya adalah surat yang mengandung laporannya tentang kaum yang disebut Kristen. Laporan ini dikerjakan atas perintah Kaisar Trajan. Pliny hidup pada tahun 61 sampai 113 Masehi. Tacitus adalah seorang senator Roma. Dia juga seorang ahli sejarah. Dalam tulisannya, Tacitus dengan teliti menyebutkan tahun, menyebutkan tokoh, bahkan dia menyebutkan kisah mana yang dia dapat dari saksi mata langsung dan kisah mana yang tidak didapat dari saksi mata langsung. Ketelitian ini membuat dia dianggap sebagai bapak ilmu sejarah. Dari berbagai tulisan Tacitus, ada tulisan singkatnya tentang seorang Kristus yang hidup pada masa Kaisar Agustus. Tacitus sendiri hidup pada tahun 56 sampai 120 Masehi. Nah, dibandingkan dengan Injil yang memiliki 5.855 kopi salinan, saat ini kita hanya punya 49 buah kopi salinan karya Aristoteles. Dan untuk Pliny Muda, kita hanya punya 7 buah. Sementara untuk Tacitus, kita punya 20 buah. Berikut adalah grafik balok yang bisa memberikan gambaran visual perbandingan jumlah manuskrip Perjanjian Baru dengan karya tulis kuno lainnya. Di sumbu mendatar adalah nama berbagai penulis kuno seperti Sophocles, Herodotus, Plato, Suetonius, Homer, dan lain-lain, serta 3 nama yang disebut sebelumnya, yaitu Aristoteles, Pliny Muda, dan Tacitus. Sedang di sumbu tegak adalah jumlah salinan-salinan yang masih ada sekarang ini. Jadi, semakin panjang baloknya, maka semakin banyak salinannya yang masih ada.
Seperti yang bisa kita lihat, jumlah salinan perjanjian baru jauh meninggalkan jumlah salinan-salinan tulisan kuno lainnya. Bahkan kalau semua salinan karya tulis kuno tersebut dijumlah jadi satu, maka jumlahnya tidak sampai separuh dari jumlah salinan perjanjian baru. Tapi, tidak hanya perjanjian baru jauh meninggalkan yang lain dalam soal jumlah salinan, namun perjanjian baru juga jauh meninggalkan yang lainnya dalam hal jarak antara naskah asli dengan naskah tertua yang masih ada. Maksudnya begini, sebagaimana tadi dikatakan, naskah asli karya tulis kuno sudah tidak ada lagi sejak lama. Jadi, kalau sekarang ini kita ingin tahu bagaimana aslinya, kita mendasarkannya dari salinan-salinan yang masih ada. Nah, umumnya semakin dekat tahun pembuatan salinan itu dengan tahun naskah asli ditulis, maka semakin kredibel salinan tersebut. Lalu, seberapa besar jarak antara kapan naskah asli itu ditulis dan kapan manuskrip tertuanya ditulis? Ya, Aristoteles sebagai contoh, menulis pada tahun 300-an sebelum Masehi. Tetapi, manuskrip tertua dari karyanya yang kita punya adalah dari tahun 1100 Masehi. Berarti jarak antara tulisan asli dan salinan tertua yang masih ada adalah 14 abad. Sedangkan Pliny Muda menulis pada akhir abad pertama. Tetapi, salinan tertua tulisannya yang masih ada adalah dari tahun 850 Masehi. Sehingga, jarak salinan tertua dengan yang asli adalah 7 abad. Terakhir, Tacitus menulis karyanya yang disebut Annals pada tahun 100 Masehi. Sedangkan buku Annals yang tertua adalah dari tahun 1100 Masehi. Jadi ada jarak selama 10 abad. Bagaimana dengan perjanjian baru? Sebelumnya sudah ditunjukkan Papirus 52 yang merupakan fragmen Injil Yohanes tertua. Fragmen kecil sebesar KTP ini diperkirakan ditulis pada 125 sampai 175 Masehi. Perjanjian baru sendiri baru selesai ditulis sekitar tahun 90 Masehi, di mana kitab yang paling terakhir ditulis adalah Injil Yohanes dan Wahyu. Ini berarti jarak antara perjanjian baru yang asli dan salinan tertuanya, yaitu Papirus 52, adalah sekitar 35 sampai 85 tahun. Tapi mungkin ada yang protes sebab salinan tertua yang dijadikan patokan cuma secarik fragmen sebesar KTP yang mengandung total 4 ayat yang tidak lengkap. Bila demikian, kita bisa menggunakan tahun 200-an sebagai patokan, karena pada tahun ini kita sudah memiliki 12 fragmen perjanjian baru yang kalau ditotal meliputi 40% perjanjian baru. Kalau ini dijadikan patokan, maka jarak antara perjanjian baru asli dan salinan tertuanya adalah 100 tahun. Kalaupun ada yang masih protes dan merasa 40% tidak representatif, maka kita bisa mundurkan patokannya sedikit lagi untuk mendapatkan salinan yang lengkap 100%. Pada tahun 300-an sudah ada Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus plus 120-an manuskrip lainnya. Semua ini sudah mewakili 100% perjanjian baru. Kalau patokan ini yang digunakan, maka jarak antara perjanjian baru dengan salinan tertuanya yang lengkap adalah 200 tahun alias 2 abad. Di grafik balok yang kedua ini, kita bisa melihat perbandingan jarak antara naskah asli dan salinan tertua yang masih ada dari karya tulis kuno. Di sumbu mendatar, ada berbagai nama penulis kuno yang sama dengan yang ada di grafik sebelumnya. Sumbu tegaknya adalah jarak antara naskah asli dan naskah tertua yang masih ada saat ini.
Jadi, semakin pendek baloknya, maka semakin bagus. Karena artinya, jarak antara naskah asli dan naskah salinannya pendek. Kita bisa melihat bahwa balok Perjanjian Baru jauh lebih pendek dibandingkan yang lainnya. Jarak yang pendek ini menggunakan patokan fragmen P52 yang ditulis pada 125 sampai 175 Masehi. Tapi, kalaupun kita menggunakan tahun 300-an Masehi sebagai patokan, di mana pada tahun ini seluruh manuskrip yang kita punya sudah meliputi 100% Perjanjian Baru, tetap saja balok Perjanjian Baru akan lebih pendek dari yang lainnya. Ini karena saingan terdekat Perjanjian Baru, yaitu karya tulis Livy, mempunyai jarak lebih dari 2 abad. Livy alias Titius Livius menulis Ab Urbe Condita Libri alias Sejarah Roma pada tahun 27 sampai 9 sebelum Masehi. Salinan tertua yang masih ada dari karyanya berasal dari tahun 300-an. Ini berarti jarak antara naskah asli dan salinan tertua sejarah Roma adalah kurang lebih 300 tahun. Lebih tepatnya 308 sampai 326 tahun. Jadi sekitar 3 abad lebih. Ini belum lagi mempertimbangkan bahwa dalam jarak 3 abad tersebut, manuskrip-manuskrip karya Livy masih belum mewakili 100% karya aslinya. Sementara manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru sudah mewakili 100% karya aslinya dalam jarak 2 abad. Nah, berikut ini adalah tabel yang angka-angka di dalamnya menjadi dasar 2 grafik balok sebelumnya. Kolom pertama di tabel adalah nama para pengarang karya tulis kuno. Kolom kedua adalah tahun naskah asli ditulis. Kolom ketiga adalah naskah salinan paling tua yang masih ada. Kolom keempat adalah jarak antara naskah asli dan salinan tertua. Kolom ini adalah selisih dari kolom kedua dan kolom ketiga. Kolom kelima adalah jumlah naskah salinan yang ada. Cara membacanya sebagai berikut. Misalkan untuk pengarang pertama, yaitu Sophocles. Sebagaimana tertulis di kolom kedua, Sophocles menulis karyanya pada tahun 496 sampai 406 sebelum Masehi. Sedangkan naskah salinan tertua dari karyanya, sebagaimana tertulis di kolom ketiga, berasal dari tahun 1000 Masehi. Kolom keempat menunjukkan jarak antara naskah asli dan naskah tertua yang masih ada. Ini adalah kurang lebih 1400 tahun. Lebih tepatnya 1405 sampai 1495 tahun. Kolom kelima dan terakhir adalah jumlah naskah salinan yang masih ada, yaitu 193 salinan. Contoh pembacaan berikutnya, kita ambil saja dari bagian tabel yang kedua. Kita ambil Lucretius sebagai contoh. Sebagaimana dituliskan di kolom kedua, Lucretius menulis pada tahun 53 atau 55 sebelum Masehi. Naskah salinan tertuanya berasal dari tahun 1150 Masehi. Ini tertulis di kolom ketiga. Kolom keempat adalah jarak antara naskah asli dan naskah salinan yang masih ada, alias selisih antara kolom kedua dan ketiga. Besarnya untuk Lucretius adalah kurang lebih 1200 tahun, tepatnya 1202 atau 1204 tahun. Terakhir, kolom kelima, kita melihat bahwa jumlah salinan yang kita punyai dari karya Lucretius hanya 2 buah. Begitulah cara membaca tabel. Silahkan mempelajari lebih lanjut. Ada satu hal lagi yang perlu diinformasikan berkenaan dengan kuantitas manuskrip karya tulis kuno ini. Sebelumnya,
sempat disinggung bahwa sejak dari manuskrip tahun 300-an alias 2 abad sejak karya aslinya ditulis, kita memiliki 100% isi perjanjian baru. Ini sangat berbeda dengan karya tulis kuno lainnya. Banyak buku-buku karya pengarang kuno telah hilang sama sekali. Bahkan, untuk buku-buku yang masih ada banyak sekali bagian yang hilang. Tidak hanya 1-2 kalimat, tapi sampai berbab-bab hilang sama sekali. Kita tidak tahu apa isi bab-bab yang hilang tersebut. Sebagai contoh, dari karya Livy, yaitu Sejarah Roma, kita kehilangan 126 buku, di mana total bukunya sendiri cuma ada 142. Jadi, 88,7% dari buku sejarah Roma hilang semuanya. Kondisi perjanjian baru memang bertolak belakang dari semua itu. Tapi bahkan lebih drastis lagi. Tidak hanya total salinan manuskrip perjanjian baru mampu menghadirkan isi perjanjian baru dengan lengkap, tapi di banyak bagian dari perjanjian baru ada lebih dari satu variasi yang mengharuskan kita meneliti mana variasi yang asli. Apakah variasi A, atau variasi B, atau variasi C, atau variasi D, atau variasi lainnya. Beda dengan karya tulis lainnya yang pilihannya sama sekali tidak ada dan para ahli harus membuat perkiraan akan apa isi dari puluhan bab yang hilang tersebut. Sampai di sini, kita telah memahami bahwa dibandingkan karya tulis kuno lain, salinan manuskrip perjanjian baru unggul dalam hal kuantitas jumlah manuskrip, kuantitas isi manuskrip, dan kekunoan dari manuskrip. Namun, bagaimana kualitas dari manuskrip itu? Untuk itu, kita akan memasuki bagian ketiga dan terakhir. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, relatif terhadap karya tulis kuno lain, Perjanjian Baru punya jumlah salinan manuskrip terbanyak dengan jarak penyalinan yang dekat dengan penulisan naskah asli. Soal isi, sejak salinan manuskrip tahun 300-an, kita sudah memiliki Perjanjian Baru yang lengkap. Sayangnya, ada kabar buruk. Dari 5.855 manuskrip yang kita punya, tidak ada 2 yang isinya sama persis. Selalu ada 1-2 perbedaan. Bahkan 2 manuskrip yang paling persis ada 6-10 variasi per bab. Tapi pertama-tama, apa itu variasi? Dalam ilmu kritik tekstual, variasi adalah adanya perbedaan kata atau huruf di satu manuskrip dibandingkan manuskrip lain. Jadi, kalau ada 5.000 manuskrip dan satu saja darinya berbeda, maka itu dihitung satu variasi. Lalu, berapa banyak variasi di berbagai manuskrip Perjanjian Baru? Tidak pernah ada yang menghitung secara pasti. Namun salah satu perkiraan konservatif adalah ada sekitar 400.000 variasi. Jumlah ini sangat mencengangkan, apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah kata yang ada di Perjanjian Baru, yaitu sebanyak 138.162 kata. Ini berarti kalau di rata-rata untuk satu kata ada 2,89 variasi. Melihat angka-angka ini, bukankah tuduhan terjadinya pemalsuan terhadap Injil ada benarnya? Jawaban singkatnya adalah tidak. Sementara jawaban panjangnya biarlah dijawab oleh seorang ahli kritik tekstual Perjanjian Baru, Bart Ehrman. Ehrman adalah seorang agnostik. Dia mengarang berbagai buku yang mempertanyakan keaslian Perjanjian Baru. Di salah satu buku tersebut dengan judul Misquoting Jesus alias salah mengutip Yesus, dia menuliskan, namun
akan merupakan suatu kekeliruan untuk mengasumsikan bahwa pengubahan-pengubahan di Perjanjian Baru dilakukan para penyalin karena keyakinan pribadinya tergantung dari kata-kata di teks Perjanjian Baru. Pada faktanya, kebanyakan pengubahan yang diketemukan di naskah-naskah Kristen awal tidak ada hubungannya dengan teologi atau ideologi. Kebanyakan pengubahan-pengubahan dikarenakan sekedar kekeliruan, salah tulis, lalai menuliskan, penambahan tidak sengaja, kata-kata yang salah eja, kecerobohan-kecerobohan dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang, sebagaimana kita ketahui, mereka mengubah teks karena mereka mengira teksnya memang harus diubah. Oleh karena itu, ketika para penulis membuat pengubahan dengan sengaja, kadang motivasi mereka tulus. Setelah mengatakan yang di atas, Ehrman kemudian memberikan contoh bagaimana tindakan pengubahan teks dilakukan penyalin atas motivasi yang tulus. Kisahnya demikian. Di kebanyakan manuskrip Ibrani bab 1 ayat 3, dikatakan bahwa Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, kata asli dari menopang adalah pheron. Tetapi, penyalin Kodeks Vatikanus menggunakan kata phaneron yang berbeda sedikit dan berarti mewujudkan. Jadi, di Kodeks Vatikanus, di Ibrani bab 1 ayat 3, dikatakan bahwa Kristus mewujudkan alias phaneron segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Lalu, beberapa abad kemudian, seorang pengkoreksi lain mengganti kata phaneron alias mewujudkan menjadi pheron alias menopang, karena dia merasa bahwa kata pheron ada di lebih banyak manuskrip sehingga itulah yang benar. Beberapa abad setelahnya, pengkoreksi berikutnya melihat tindakan pengkoreksi kedua dan menghapus kata pheron lalu menggantinya dengan phaneron. Tidak hanya itu, si pengkoreksi ketiga ini menulis di sebelah kata tersebut, orang yang mencari masalah, biarkan saja bacaan kunonya, jangan mengubahnya. Kisah yang bisa disimpulkan dari lembaran Kodeks Vatikanus ini menunjukkan bahwa pengubahan yang dibuat penyalin manuskrip dilakukan justru dalam upaya mengkoreksi manuskrip supaya lebih cocok dengan yang asli. Tetapi, sayangnya hal itu membuat timbulnya variasi yang beda dengan aslinya. Ketulusan umat Kristen dalam menjaga kemurnian kitab sucinya juga bisa disimpulkan dari tulisan para bapa gereja perdana yang hidup di zaman kuno. Ketika mereka membahas suatu ayat yang sulit, entah saat sedang mengajar atau sedang berdebat dengan para bidat, mereka tidak mengatakan kalau ayat itu salah atau palsu. Tetapi, mereka berusaha menafsirkannya sedemikian rupa sehingga kesulitan itu bisa diperdamaikan dengan ajaran Kristen. Contohnya adalah ayat Matius 24:36 dan Markus 13:32 yang membahas soal hari kiamat. Dikatakan di ayat-ayat itu bahwa kapan hari kiamat hanya diketahui Bapa, sedangkan anak tidak tahu. Ayat-ayat ini sulit direkonsiliasikan dengan ajaran bahwa sang anak alias Yesus Kristus adalah Allah. Meskipun begitu, kita tidak pernah mendengar satu bapa gereja perdana pun yang mengklaim bahwa ayat tersebut palsu. Setiap bapa gereja perdana mengakui adanya ayat itu dan berusaha mendamaikan ayat itu dengan kesaksian dari ayat lain bahwa Kristus adalah Allah. Tapi, meskipun para penyalin tidak mengubah kitab suci dengan alasan untuk mencocokkan ayat dengan ajaran, alias mereka tidak melakukan pemalsuan, tetap saja faktanya ada banyak sekali variasi di manuskrip-manuskrip. Lalu bagaimana umat Kristen bisa yakin
kalau Perjanjian Baru saat ini masih otentik? Untuk menjawabnya, kita harus melihat lebih teliti variasi-variasi ini. Hal pertama yang kita temukan ketika melihat variasi-variasi ini adalah penyebaran variasi pentingnya tidak merata, sementara untuk variasi yang tidak penting, seperti salah eja, memang ada di mana-mana. Ahli kritik tekstual Perjanjian Baru, Daniel B. Wallace, mengatakan bahwa variasi besar atau mayor ada di kurang dari 6% teks Perjanjian Baru. Hal ini dia sampaikan dalam koreksinya terhadap ahli Perjanjian Baru lain bernama Craig L. Blomberg. Untuk memahaminya, kita bisa menganalogikannya dengan pakaian kotor. Jadi kalau ada 100 pakaian kotor, maka ada kurang dari 6 pakaian yang kotornya lebih parah. Fakta ini memudahkan pekerjaan kita karena dengan demikian, untuk yang 94 lebih pakaian, kita tinggal masukkan mesin cuci dan beres. Sementara untuk yang kurang dari 6 pakaian, perlu kita cuci secara lebih khusus. Berikutnya, kita akan mengkategorikan variasi-variasi ini supaya kita bisa tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kategori pertama adalah variasi kesalahan pengejaan. Jenis salah eja yang terbanyak adalah apa yang di bahasa Yunani disebut nu yang bergerak, alias movable nu. Ini semacam pemakaian atau en dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia artinya satu atau sebuah atau selembar atau seekor dan lain-lain. Misalnya sebuah buku, maka bahasa Inggrisnya adalah a book. Tapi kalau sebuah apel, maka bahasa Inggrisnya adalah an apple. Jadi untuk kata benda dengan awalan konsonan dipakai awalan e, tapi untuk vokal dipakai awalan en. Dalam manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru, sering terjadi kekeliruan antara pemakaian e dan en. Jadi kalau mestinya a book, maka ditulis an book. Dan kalau mestinya an apple, ditulis a apple. Kategori variasi selanjutnya adalah variasi tata bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa yang cukup luas, sehingga urutan kata bisa diubah-ubah, tapi maksudnya tetap sama. Tidak hanya itu, banyak sekali aturan tata bahasa khusus dalam bahasa Yunani yang tidak merubah pemahaman sehingga tidak bisa diterjemahkan. Mungkin ini sulit dimengerti, tapi akan disediakan contoh supaya lebih jelas. Salah satunya adalah penggunaan kata sandang yang aturannya tidak jelas. Daniel B. Wallace, ahli tekstual yang disebut sebelum ini, menulis tesis S2 tentang kapan kata sandang de tidak muncul dalam bahasa Yunani. Dia juga menulis tesis doktoral S3-nya tentang kapan kata sandang de muncul di bahasa Yunani. Tapi ujung-ujungnya dia sendiri berkata bahwa dia masih tidak paham kapan kata sandang muncul dan kapan tidak muncul. Di Lukas bab 2 ayat 16 misalnya, kita bisa membaca, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Itulah terjemahan bahasa Indonesia dari ayat tersebut. Tapi sebenarnya, dalam bahasa Yunani kuno aslinya, di depan nama Maria dan Yusuf ada kata sandang. Sehingga bunyi ayat itu mestinya adalah, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Sang Maria dan Sang Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Tentu saja, penerjemah tidak menerjemahkan kata sandang tersebut karena tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, atau yang lainnya. Contoh yang lebih drastis bisa dilihat dari berbagai variasi kalimat Yunani berikut
yang kalau diterjemahkan, maka bunyinya sama, yaitu Yusuf mencintai Maria. Sebagaimana kita lihat, bahasa Yunani kuno bisa menulis kalimat Yusuf mencintai Maria dalam 96 variasi dengan makna yang identik. Contoh sifat tata bahasa Yunani kuno ini menunjukkan bahwa berbagai variasi yang diakibatkan tata bahasa Yunani kuno kebanyakan tidak mempengaruhi makna teks. Selanjutnya adalah kategori yang ketiga, yaitu kategori variasi yang muncul di manuskrip-manuskrip yang lebih baru, sementara di manuskrip-manuskrip yang lebih kuno belum muncul. Baru di sini maksudnya adalah manuskrip yang dibuat pada abad ke-9 dan setelahnya. Sebagai catatan, ada juga yang menganggap bahwa manuskrip baru adalah yang dibuat pada abad ke-5 dan setelahnya. Contoh terkenal dari variasi di manuskrip yang lebih baru adalah masuknya doksologi doa Bapa Kami. Di manuskrip yang lebih baru, di bagian akhir doa Bapa Kami di Matius bab 6 ayat 13, tertulis, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin." Bagian "karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." hanya ada di manuskrip yang lebih baru dan tidak ada di manuskrip-manuskrip yang lebih kuno. Contoh berikutnya adalah dari Matius bab 5 ayat 44, di mana di manuskrip yang baru tertulis, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berbuatlah baik kepada mereka yang membencimu, dan berdoalah bagi mereka yang menggunakanmu dengan dengki dan menganiayamu." Bagian "berbuatlah baik kepada mereka yang membencimu, dan berdoalah bagi mereka yang menggunakanmu dengan dengki dan menganiayamu" tidak ada di manuskrip yang lebih kuno. Adanya di manuskrip yang lebih baru. Contoh selanjutnya adalah soal metode eksorsisme di Markus bab 9 ayat 29 yang berbunyi, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Nah, bagian "dan berpuasa" tidak ada di manuskrip yang lebih kuno, tapi hanya ada di manuskrip-manuskrip yang lebih baru. Dari semua variasi yang hanya ada di manuskrip yang lebih baru, yang paling kontroversial adalah penutup versi panjang di Injil Markus bab 16 ayat 9-20 dan kisah tentang wanita bersinah di Injil Yohanes yang dimulai dari bab 7 ayat 53 sampai bab 8 ayat 11. Jadi di manuskrip-manuskrip yang lebih kuno, Injil Markus berakhir di bab 16 ayat 8. Sementara Injil Yohanes tidak memiliki kisah tentang wanita berzina. Namun, di manuskrip-manuskrip yang lebih baru, ada tambahan di akhir Injil Markus dan ada kisah tentang wanita berzina di Injil Yohanes. Banyak orang merasa bahwa kedua tambahan ini adalah bagian asli Injil, atau paling tidak merupakan bagian yang ditulis beberapa tahun kemudian tapi dianggap kanon kitab suci. Terlepas dari semua ini, yang kalau dibahas akan menjadi panjang, yang relevan bagi kita adalah bahwa variasi-variasi yang hanya muncul di manuskrip yang lebih baru ini dengan mudah dapat dikenali dan umumnya dianggap variasi yang tidak asli. Terakhir adalah kategori variasi yang mungkin otentik. Ini adalah variasi yang bisa jadi merupakan ayat-ayat asli kitab suci. Variasi seperti ini sudah ada sejak di manuskrip-manuskrip yang lebih kuno, serta pembacaannya konsisten dengan konteks. Berikut adalah contoh-contoh variasi ini. Di Markus bab 1 ayat 41, umumnya tertulis, "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan,
Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, di beberapa manuskrip yang lebih kuno, kata "oleh belas kasihan" di ayat tersebut diganti oleh amarah. Contoh berikutnya adalah dari Yohanes bab 1 ayat 18, di mana tertulis, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Di beberapa manuskrip yang lebih kuno, frase "tetapi Anak Tunggal Allah" ditulis "tetapi hanya Allah." Masih di Yohanes bab 1, tetapi ayat 28, kita bisa membaca, "Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis." Nah, di manuskrip yang lebih kuno, nama kotanya adalah Betabara, bukannya Betania. Contoh yang cukup dramatis, meskipun bukan dari Injil, adalah dari kitab Wahyu bab 13 ayat 18 tentang bilangan si binatang. Di Alkitab umumnya tertulis, "Dan bilangannya ialah 666." Tetapi di beberapa manuskrip yang lebih kuno, tertulis 616, bukannya 666. Nah, itulah kategori-kategori variasi dan contoh-contohnya. Bagi yang ingin mempelajari variasi-variasi ini, Institusi untuk Riset Tekstual Perjanjian Baru alias Institute for New Testamentliche Textforschung telah menerbitkan buku panduan. Di buku panduan ini ada Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani kuno dan ada catatan kaki ekstensif yang menunjukkan variasi apa saja dalam suatu ayat dan dari manuskrip mana variasi itu berasal. Tentu saja, yang ada di buku panduan ini hanyalah variasi-variasi yang signifikan. Variasi sepele seperti salah eja dan variasi tata bahasa tidak ada di buku ini. Tetapi, variasi yang berasal dari manuskrip yang lebih baru serta variasi yang otentik tertulis di buku ini. Bukunya bernama Novum Testamentum Graeca, alias Perjanjian Baru Yunani. Buku ini ditulis oleh Nestle Aland. Edisi terbaru saat ini adalah edisi ke-28. Tiap edisi selalu ada perubahan untuk mencerminkan diketemukannya manuskrip-manuskrip baru. Oke, jadi variasi-variasi bisa dibagikan menjadi 1. Variasi karena salah eja. 2. Variasi karena tata bahasa Yunani kuno. 3. Variasi yang baru muncul di manuskrip baru. 4. Variasi yang mungkin otentik. Nah, dari keempatnya, 2 yang pertama adalah kelompok variasi yang tidak mengubah makna teks Perjanjian Baru. Ini karena kekeliruan eja dan kekeliruan tata bahasa dengan mudah dapat diperbaiki sehingga kita bisa mengetahui makna teks aslinya. Sementara 2 yang terakhir memang merupakan variasi yang mengubah makna teks. Tetapi untuk jenis yang ketiga, yaitu variasi yang muncul di manuskrip baru, kita bisa dengan mudah mengecualikannya sebagai bagian yang asli karena variasi ini tidak ada di manuskrip yang lebih kuno. Yang menjadi masalah adalah bila variasinya mungkin otentik. Ini membuat kita harus melakukan penelitian lebih dalam apakah variasi ini asli atau tidak. Jadi fokus utama kita adalah variasi jenis keempat, yaitu variasi otentik. Kalau mau dibuatkan bagan, kira-kira bagannya seperti di gambar ini. Nah, dari total variasi Perjanjian Baru, kira-kira berapa proporsi masing-masing jenis variasi? Bagi umat Kristen, idealnya adalah kalau proporsi variasi yang tidak merubah makna jauh lebih besar dari yang merubah makna. Ini berarti tradisi penyalinan manuskrip Perjanjian Baru bisa dikatakan sangat baik.
Tapi kalau ternyata proporsi variasi yang merubah makna, terutama jenis variasi yang mungkin otentik, ternyata jauh lebih besar, maka tradisi penyalinan manuskrip Perjanjian Baru bisa dikatakan sangat buruk. Daniel Wallace, salah satu ahli kritik tekstual Perjanjian Baru terbaik saat ini, memberikan estimasi untuk tiap jenis variasi. Jadi, dari total variasi Perjanjian Baru, 75% adalah variasi salah eja, 15% adalah variasi tata bahasa Yunani, 9,75% adalah variasi yang muncul di manuskrip yang lebih baru, dan 0,25% adalah variasi yang mungkin otentik. Ini berarti dari seluruh variasi Perjanjian Baru, 90% tidak mempengaruhi makna teks, sementara 9,75% mempengaruhi makna teks, tapi dengan jelas dapat diketahui kalau bukan merupakan yang asli. Sedangkan hanya 0,25% yang harus diteliti apakah asli atau bukan. Ini adalah kabar yang baik sekali bagi umat Kristen. Syukurnya, masih ada kabar yang lebih baik lagi. Tidak ada satupun ajaran esensial Kristen yang didasarkan variasi tekstual yang meragukan. Ajaran esensial Kristen di sini maksudnya ajaran seperti Trinitas, keilahian Kristus, kelahiran Kristus dari perawan, kebangkitannya, dan lain-lain. Memang biasanya, ajaran esensial Kristen didasarkan lebih dari satu ayat. Jadi, kalaupun satu ayat ternyata bermasalah, masih ada ayat-ayat lain yang menjadi dasarnya. Tapi untungnya, kita tahu bahwa tidak ada satupun ayat bermasalah yang menjadi dasar ajaran esensial Kristen. Tidak adanya ajaran esensial Kristen yang dipengaruhi variasi tekstual merupakan pandangan umum para ahli Perjanjian Baru, baik yang skeptis maupun yang tidak. Berikut adalah kumpulan kutipan para ahli Perjanjian Baru yang menegaskan fakta ini. Leon Wagenaar, seorang Romo dan sarjana Alkitab, mengatakan, tidak ada satu variasi pun yang mempengaruhi substansi dogma Kristen. Sir Frederick Kenyon, seorang paleografis dan sarjana Alkitab, mengatakan, tidak ada doktrin fundamental Kristen yang didasarkan pada variasi bacaan yang diperdebatkan. Frederick Sigren, seorang sarjana Perjanjian Baru, mengatakan, tidak ada doktrin iman Kristen yang dipengaruhi oleh revisi. Ini karena alasan sederhana, yaitu bahwa dari ribuan bacaan variatif di manuskrip-manuskrip, tidak ada yang muncul yang memerlukan suatu revisi atas doktrin Kristen. J. Harold Greenlee, seorang sarjana tekstual kritik, mengatakan, tidak ada doktrin Kristen yang didasarkan teks-teks yang diperdebatkan. Howard Key, Franklin Young, dan Carlfried Frohlich di buku mereka yang berjudul Memahami Perjanjian Baru mengatakan, tidak ada poin historis atau teologis yang ditentukan dengan satu atau cara lain berdasarkan variasi tekstual. Frederick Vivier Bruce, seorang sarjana Alkitab, mengatakan, variasi-variasi bacaan yang menimbulkan keraguan bagi ahli kritik tekstual Perjanjian Baru tidak mempengaruhi pertanyaan penting soal fakta historis atau iman dan praktek Kristen. Bruce Metzger, yang adalah seorang sarjana kritik tekstual yang paling terkenal saat masih hidup bahkan sampai sekarang, mengatakan, kalaupun variasi-variasi bacaan ada begitu banyak, itu dikarenakan jumlah kesaksian manuskripnya begitu banyak. Tapi semua saksi manuskrip dan semua tipe yang mewakilinya sepakat atas setiap artikel kepercayaan dan ajaran Kristiani. Terakhir adalah perkataan Bart Ehrman, seorang sarjana kritik tekstual agnostik.
Posisi yang saya perdebatkan di buku saya, Misquoting Jesus, tidak berlawanan dengan posisi Profesor Metzger bahwa kepercayaan-kepercayaan esensial Kristen tidak dipengaruhi variasi tekstual di tradisi manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru. Nah, sebelumnya sudah ada kabar baik bahwa jenis variasi yang mungkin otentik hanya 0,25% dari total variasi. Lalu, ada kabar baik lagi bahwa tidak ada variasi apapun yang mempengaruhi ajaran esensial Kristen. Syukurnya, masih ada kabar baik terakhir. Ini adalah tidak akan ada lagi variasi yang mungkin otentik. Dengan kata lain, semua variasi otentik sudah kita ketahui. Sehingga, kalaupun nanti kita menemukan manuskrip baru, tidak mungkin manuskrip itu mengandung variasi otentik baru. Variasi otentik yang ada di manuskrip yang baru diketemukan nanti pasti sudah tercatat dan diketahui. Apa dasar keyakinan tersebut? Pada tahun 1882, dipublikasikan buku The New Testament in the Original Greek, karya Westcott dan Hort. Buku ini dikerjakan keduanya selama 28 tahun. Buku ini adalah buku pedoman para ahli Perjanjian Baru saat itu. Sementara ahli Perjanjian Baru sekarang memakai Novum Testamentum Graeca edisi ke-28. Di buku karangan Westcott dan Hort tersebut, ditunjukkan variasi-variasi penting dari manuskrip-manuskrip yang ada pada saat itu. Nah, sejak publikasi buku tersebut, jadi sekitar 130 tahun lebih, sudah diketemukan banyak sekali manuskrip kuno, sekitar 128 manuskrip. Namun, dari temuan manuskrip-manuskrip baru itu, tidak ada satu variasi pun yang dianggap otentik oleh para ahli. Berdasarkan data historis inilah, umat Kristen bisa berkeyakinan bahwa tidak mungkin nanti-nanti ada variasi otentik yang baru. Ini berarti bahwa konsensus para ahli akan tidak adanya ajaran esensial Kristen yang terpengaruh variasi-variasi telah menjadi permanen. Mengenai hal ini, Craig Blomberg di bukunya Can We Still Believe alias Dapatkah Kita Tetap Percaya menuliskan, seseorang bisa berfantasi atas berbagai perubahan-perubahan muluk yang muncul antara selesainya buku tertulis apapun dan salinan tertua yang kita masih punya. Tapi itu hanya akan menjadi apa yang telah disebut sebelumnya, sebuah fantasi. Poin tersebut diperkuat Daniel Wallace yang mengulas buku Blomberg dengan berkata, bertentangan dengan anggapan bahwa bila manuskrip lebih kuno diketemukan, maka lebih mungkin kita akan menemukan bacaan-bacaan baru dan otentik, kita bisa dengan mudah melihat 130 tahun lebih terakhir. Ini adalah periode di mana semua papirus perjanjian baru telah diketemukan. Berapa banyak bacaan baru dan mengguncang dunia yang dianggap para ahli sebagai otograf di antara 128 papirus perjanjian baru ini? Tidak ada. Nol. Nihil. Tidak ada satu bacaan baru sejak penemuan papirus-papirus yang dipandang ahli tekstual sebagai bacaan yang otentik. Sampai di sini selesailah pembahasan bagian ketiga tentang kualitas manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru. Pada akhirnya, apakah Injil dipalsukan? Berdasarkan bukti dari tradisi penyalinan manuskrip yang menjadi dasar penerjemahan Injil secara khusus dan Perjanjian Baru secara umum, jawabannya adalah sama sekali tidak. Ini belum lagi konfirmasi dari Bapa Gereja Perdana yang hidup di zaman kuno dan merupakan murid para rasul generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Memang ada beberapa perdebatan tentang beberapa variasi yang mungkin otentik, tapi ini sedikit sekali dan tidak mempengaruhi ajaran esensial Kristen. Seorang Kristen
bisa pergi ke toko buku, membeli Alkitab, dan membaca Perjanjian Baru dengan keyakinan 99,75% bahwa apa yang dicetak adalah apa yang dahulu dituliskan. Seiring dengan berlalunya waktu dan diketemukannya lebih banyak manuskrip kuno, kepastian ini akan semakin tinggi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.